Bertemu kembali di video materi pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 12 SMA semester 1, dan pada bagian kali ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Sekali lagi di bagian pertama ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan bagaimana perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Ada 2 poin di sini terkait dengan perencanaan usaha kerajinan dan pasar lokal. Yang dimaksud dengan perencanaan usaha kerajinan tentu adalah segala persiapan sebelum usaha itu dilakukan agar keberhasilan usaha itu dapat dilakukan atau dapat diperoleh. Karena tanpa perencanaan usaha yang baik, tentunya masa depan usaha tersebut bisa jadi akan juga tidak baik. Nah, kemudian apa itu pasar lokal? Pasar lokal itu adalah pasar domestik, pasar yang ada di negeri kita, ada negeri Indonesia dalam sebuah negara. Sementara nanti kalau pembahasan pasar global itu baru kemudian membahas tentang pasar-pasar yang tidak hanya ada di Indonesia atau di daerah Samudra, tapi juga di daerah yang lainnya di luar negeri. Sehingga hari ini kita akan membahas bagaimana membuat perencanaan usaha kerajinan itu untuk pasar lokal, untuk segmen domestik tentunya. Nah, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal ini kita mulai dengan pembahasan terkait dengan pasar. Kenapa kemudian ini penting? Karena pasar itulah yang nanti akan kita jadikan sebagai tempat kita berjual, kita menawarkan produk, kita menjual produk itu kepada masyarakat. Nah, pasar itu terjadi ya karena ada permintaan dari pembeli dan ada penawaran dari penjual. Tanpa ada permintaan, tentu tidak ada penawaran. Karenanya, ini yang penting nanti kita bahas lebih jauh terkait bagaimana kemudian permintaan itu bisa besar, sehingga kemudian harga tawar kita pun juga bisa baik. Gimana kalau kita lihat dari potensi pasar yang ada, dapat diketahui melalui 2 pendekatan. Jadi potensi pasar itu dapat diketahui 2 pendekatan tadi itu, pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan itu adalah bagaimana mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran, kebutuhan dari konsumen. Itu maksudnya pendekatan permintaan. Sehingga seorang pengusaha harus mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran atau dari konsumen tadi itu. Ada juga terkait dengan perencanaan ini dengan pendekatan penawaran. Artinya pendekatan ini mengandalkan kemampuan wirausaha untuk membuat sebuah produk yang inovatif sehingga kemudian menarik bagi bagi konsumen. Nah, 2 hal itulah yang nanti bisa membuat pasar itu terjadi dengan baik tentunya. Nah, selanjutnya terkait dengan kedua pendekatan tadi itu, pendekatan penawaran dan pendekatan permintaan tadi itu dapat kita gunakan untuk mengenali potensi pasar tadi, di mana kebutuhan pasar itu dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran atau konsumen. Nah, ide pengembangan produk pun dari kerajinan itu pun kita bisa lihat dapat diperoleh juga dengan mengenali kebiasaan di suatu tempat. Jadi dengan mengenali kebiasaan di tempat itu kita akan memperoleh, oh ternyata masyarakat di sini prospek untuk kerajinan pasar lokal seperti ini. Kemudian terkait dengan sumber daya yang dibutuhkan, karena tentu ya dalam merencanakan sebuah usaha kita tentu harus mengetahui atau punya data terkait dengan sumber daya yang dibutuhkan dalam sebuah berusaha, sehingga rencana ini ya tentu akan baik hasilnya. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha ini adalah tentu ya bahan baku ya. Jadi sumber daya usaha itu yang untuk seorang wirausahawan itu ya kerajinan pertama adalah bahan bakunya, kemudian materialnya, kemudian teknik dan alat serta keterampilannya. Tanpa itu ya agak susah. Nah, seorang wirausaha kerajinan tentunya untuk pasar lokal ini dapat memulai dengan melihat potensi bahan baku tadi itu, bahan baku, potensi teknik, kemudian keterampilan yang dimiliki yang ada di daerah tersebut seperti apa. Nah,
beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan, diantaranya ya teknik ukir, teknik sambungan, teknik anyam, teknik jahit, dan lain sebagainya. Nah, perencanaan produk didasari dari beberapa faktor pertimbangan tentunya dalam merancang sebuah produk itu. Ya, jadi tadi ketika sumber daya sudah dimiliki, nah terkait dengan perancangan itu ya perlu mempertimbangkan beberapa faktor ini. Jadi faktor yang pertama ya misalnya lah fungsi produk. Jangan sampai produk itu tidak berfungsi atau tidak dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Kemudian pengguna produk itu siapa? Ya, kita harus sudah tahu siapa yang menjadi sasaran kita untuk pengguna produk itu. Kemudian material, bahannya ini yang cocok atau yang disukai oleh masyarakat itu seperti apa, teknik membuatnya seperti apa juga harus tahu, termasuk faktor nilai estetisnya, termasuk juga harga jual. Itu sangat menentukan sekali dari sebuah keberhasilan kita dalam merencanakan sebuah usaha kerajinan untuk pasar lokal. Saya pikir itu ya pembahasan kita di kali ini, di video kali ini terkait dengan perencanaan